الختام عليكم أهيبابنا يا كرام سلام سلام kami الختام عليكم أهيبابنا يا كرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalu salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat tanpa terkecuali Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan dalam kehidupan ini. Yang mana kenikmatan itu sungguh luar biasa. Bahkan detik ini mungkin kita tidak sadar akan nikmat itu. Akan tetapi nikmat itu begitu banyak bagi kita. Salah satunya mungkin nikmat kita bisa saling bertatap muka saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan, selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan siapa yang mencintai seseorang maka dia akan memperbanyak mengucapkan namanya, menyebut namanya. Min alamatil hubbi kasratu dzikrihi. Di antara tanda-tanda kecintaan kita terhadap seseorang, maka kita akan memperbanyak mengucap nama, mengucapkan nama orang tersebut. Nah, apabila kita mencintai Rasulullah, maka sudah seharusnya kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nikmat yang mana kata Rasulullah begitu banyak manusia terlena akan nikmat tersebut, tidak menyadari akan pentingnya nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat masa muda, yang kedua adalah nikmat waktu senggang. Alhamdulillah kita semua di sini masih tergolong muda dan juga di Indonesia kurang lebih jam 8.30 lebih ya gitu. Sementara di sini jam 8 masih jam 4 kurang lebih. Setengah 4 kurang lebih gitu. Nah, biasanya kan jam setengah 9 itu kalau di Indo kan waktu senggang kita kan. Waktu biasanya main HP, nonton atau nongkrong, nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, masih dibimbing oleh Allah untuk dapat menggunakan waktu senggang ini, yang mana banyak orang yang seusia kita mungkin pergi keluar gitu atau melakukan hal-hal yang tidak penting. Tetapi Allah membimbing kita untuk dapat sama-sama ya pada kesempatan ini kita sharing lah, berbagi ilmu gitu. Bukan kajian, bukan tausiah, tapi ya berbagi ilmu saja, berbagi pengalaman apa yang mungkin yang saya dapatkan gitu. Sehingga mungkin apa yang saya dapatkan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kemudian sesuai dengan tema sharing kita pada malam hari ini, yaitu yang berjudul tentang ada apa di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban gitu. Tentu kita sering bertanya-tanya ya, atau setiap tahun kita sering bertanya-tanya ada apa sih di bulan Sya'ban gitu. Sehingga kok rasanya ketika masuk bulan Sya'ban banyak orang yang ya mungkin kita lihat status Facebook atau IG atau TikTok kan sekarang ya yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Sya'ban gitu. Jadi mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih dengan bulan Sya'ban ini, kenapa dia begitu heboh gitu ketika kita memasukinya. Mungkin berbeda dengan bulan Ramadan, karena kita tahu bulan Ramadan memang bulan yang mulia, itu disebutkan dalam Al-Quran dan banyak hadis gitu, atau bulan-bulan yang lainnya gitu. Tapi berbeda dengan Sya'ban. Mungkin banyak dari kita, di antara kita yang masih belum tahu apa
keutamaan di bulan Sya'ban gitu. Di bulan Sya'ban juga kita sering dengar ada namanya nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban gitu. Cuman mungkin ya masih banyak di antara kita belum tahu esensi apa itu malam nisfu Sya'ban gitu. Sebelum masuk ke materi, ke sharing ini, mungkin yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwasannya waktu itu terkadang bisa menjadi waktu yang mulia. Kenapa? Karena ada suatu kejadian yang terjadi pada waktu tersebut. Misalnya tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus kita memandangnya sebagai hari, bukan hari yang biasa gitu kan. Melainkan hari yang bisa dikatakan memiliki keutamaan gitu, kelebihan. Karena 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia seperti itu. Atau misalnya tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Kalau dengan tanggal-tanggal biasa kan biasa aja ya gitu ya, tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Cuman karena ada kejadian di mana Rasulullah lahir pada tanggal tersebut, maka kita memuliakan tanggal tersebut gitu. Jadi pada intinya kita tidak memuliakan waktu tersebut, melainkan kita memuliakannya karena ada kejadian yang berlaku di dalamnya gitu. Seperti itu. Atau misalnya bulan Ramadan, kita tidak memuliakan bulan Ramadan karena bulan Ramadannya bukan, tapi kita memuliakan bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Seperti itu. Atau juga tempat misalnya. Kita tidak memuliakan tempat, melainkan karena ada sesuatu yang mulia di dalamnya. Misalnya di Makkah, kita tidak memuliakan Makkah kalau tidak ada Ka'bah. Seperti itu. Atau kita tidak memuliakan Masjid Nabawi gitu, kota Madinah, melainkan karena memang ada makam Rasulullah di dalamnya gitu. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi, kita tidak memuliakan waktu itu secara zatnya dan tidak memuliakan tempat secara zatnya, melainkan apa yang terjadi pada waktu tersebut dan atau benda apa yang ada di tempat tersebut sehingga kita memuliakannya seperti itu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi pada dasarnya misalnya memperingati hari-hari besar, entah itu hari nasional misalnya, bukanlah termasuk hal yang bid'ah atau berdosa. Enggak. Karena dengan kita mengingat akan tanggal-tanggal hari-hari tertentu yang itu memiliki kemuliaan, keutamaan, atau tempat-tempat tertentu yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, kita secara tidak langsung sudah ibaratnya melekatkan dalam diri kita bahwasanya ada kemuliaan gitu, mendekatkan diri kita kepada kemuliaan tersebut gitu. Jadi kalau nggak salah kalau kita misalnya memperingati 17 Agustus atau Sumpah Pemuda atau mungkin hal-hal lainnya lah seperti itu ya. Seperti itu sih. Ya itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi kita tidak memuliakan waktu secara zatnya ataupun tempat secara zatnya. Mungkin langsung kepada materi, yaitu ada apa di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat agung. Karena kan kita tahu ada beberapa bulan yang mana memang Allah agungkan di dalam bulan tersebut. Seperti mungkin bulan Ramadan. Dan juga bulan-bulan haram seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab gitu kan. Itu karena memang ada nasnya dari Rasulullah bahwasanya itu adalah bulan yang mulia. Nah, sementara Sya'ban ini bulan yang mulia karena ada juga hadis yang mengatakan kemuliaan bulan ini gitu. Kenapa bulan ini terasa mulia bagi kita gitu? Karena setidaknya ada tiga kejadian peristiwa yang terjadi di dalam bulan ini sehingga bulan ini bisa dikatakan sebagai bulan yang mulia. Minimal setidaknya tiga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah peristiwa dipindahkannya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi pada awal mulanya umat Islam itu dari zaman Nabi Ibrahim ya, dari zaman Nabi Ibrahim kiblat itu mengarah ke Ka'bah. Cuma dipindahkan ke Baitul Maqdis, akan tetapi yang mana pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi pada setelah Rasulullah hijrah. Jadi umat Islam pada setelah hijrah itu sempat menghadap kiblat ibadahnya itu selama kurang lebih dari 10 bulan. Malahan ada yang mengatakan selama 17 bulan.
Akan tetapi dalam masa yang cukup lama itu Rasulullah dia tidak menyukai untuk menghadap ke Baitul Maqdis dalam beribadah. Karena Rasulullah lebih menyukai beribadah menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah kiblat Nabi Ibrahim, seperti itu. Jadi selama waktu itu Rasulullah meminta kepada Allah, bermunajat, ya, terus-terusan meminta kepada Allah agar arah kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah gitu. Hingga turunlah ayat yang mana berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di surah Al-Baqarah juz kedua. Di sini kita dapat memahami secara konteks saja, misalnya secara arti saja, bahwasanya Rasulullah itu sangat menginginkan arah kiblat itu agar diarahkan ke Ka'bah. Kemudian Allah melihat betapa Rasulullah sangat mencintai itu, menginginkan itu, lalu Allah memindahkan arah kiblat itu dan memerintahkan kita umat Islam juga untuk mengarahkan ibadah kita, arah kiblat kita ke Ka'bah, seperti itu. Nah, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali dinasakh, bagi yang ya mungkin yang paham lah, dinasakh yang dihapuskan hukumnya gitu ya. Nah, ayat yang pertama kali dihapuskan hukumnya adalah ayat tentang pemindahan Ka'bah ini, pemindahan arah kiblat ke Ka'bah gitu. Jadi ayat ini yang pertama dihapuskan gitu. Sehingga berubah ke ayat yang memerintahkan untuk mengarah ke Ka'bah dalam beribadah. Nah, dari sini kita juga memahami bahwasannya Allah itu sangat meridhoi apa yang Rasulullah ridhoi. Jadi ketika Rasulullah mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, meridhoi sesuatu, maka sudah pasti itu dalam koridor apa yang Allah cintai. Apa yang Rasulullah cintai, maka pasti Allah juga mencintainya. Dan apa yang Rasulullah inginkan, pasti Allah berikan. Dalam surah Ad-Duha dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan apa yang engkau ridhoi gitu kan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang sekiranya itu dicintai oleh Rasulullah, ya tentu sesuai dengan sunnahnya ya. Karena kan tanda kecintaan kita pada Rasulullah, atau tanda kita menjadi umat Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Maka dengan kita melaksanakan sunnah Rasulullah yang mana itu dicintai oleh Rasulullah, maka sudah pasti kita dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kejadian yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban. Terus kejadian yang kedua, apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban? Yaitu kejadian diangkatnya amal ibadah seseorang. Sebelumnya kita mungkin sudah tahu ya, bahwasanya amal ibadah kita itu setiap minggunya diangkat ke Allah. Ya, semacam laporan lah, dilaporkan kepada Allah gitu. Yang mana Rasulullah sering berpuasa pada, maksudnya sangat sering lah. Bahkan merutinkan dalam kehidupannya berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau merutinkan puasa Senin Kamis? Kemudian lalu Rasulullah menjawab, karena pada hari itu, kedua hari itu, semua amal ibadah umat manusia dilaporkan atau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, pada bulan Sya'ban ini ya, amal ibadah kita dalam setahun diangkat ke Allah. Jadi ada istilahnya pengangkatan atau laporan amal ibadah yang sifatnya itu harian. Harian itu yang mana malaikat malam akan melaporkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam malam hari ketika waktu subuh. Kemudian malaikat turun lagi yang bergantian, dan malaikat siang yang mana dalam waktu dari waktu subuh ke waktu asar akan melaporkan amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya, oleh umat manusia dalam waktu siang gitu. Ini adalah laporan yang sifatnya harian. Sementara sifatnya mingguan ya terjadi pada hari Senin dan Kamis, dan yang sifatnya tahunan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita selama setahun itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diriwayatkan bahwasannya ketika bulan Sya'ban ini Rasulullah memperbanyak berpuasa di dalamnya.
memperbanyak berpuasa di dalamnya. Bahkan para sahabat mengatakan, kami tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasanya, memperbanyak berpuasa kecuali di bulan Ramadan selain di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah tidak pernah puasa mungkin hampir full sebulan kecuali di bulan Sya'ban, selain di bulan Ramadan tentu, karena itu adalah kewajiban gitu. Jadi Rasulullah dalam pemahaman kita akan hadis ini, Rasulullah sangat menganjurkan untuk memperbanyak berpuasa. Kemudian para sahabat juga heran, kenapa kok di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak berpuasa di dalamnya. Kemudian Rasulullah pun menjawab, karena di bulan itu amal ibadah seseorang diangkat, dan aku menyukai bahwasannya apabila amal ibadahku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa, seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban yang terakhir gitu yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah peristiwa turunnya ayat perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ya, kita mungkin bagi yang laki-laki sudah tidak asing lah dengan ayat tentang perintah bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah, kan seperti itu. Dari ayat ini kita juga memahami bahwasannya tidak ada satupun amal ibadah yang mana Allah perintahkan kepada kita, yang mana sebelum memerintahkannya kepada kita, Allah sudah melaksanakan yang terlebih dahulu. Tidak ada satupun amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, melainkan sebelum memerintahkannya, Allah sudah mengerjakannya, yaitu perintah berselawat ini. Jadi perintah berselawat ini, sebelum Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah, Allah sudah berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kita bayangkanlah berapa banyak malaikat ya. Berapa banyak malaikat sedang berselawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah gitu. Berbicara tentang selawat kepada Rasulullah, mungkin ya kita nggak perlu lagi lah memperbanyak pembahasan dalam itu, karena kita sudah sering mendengar akan keutamaan berselawat kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah itu adalah orang yang kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya. Bahkan para nabi sekalipun berharap pertolongan Rasulullah pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang kita ini yang makhluk biasa lah gitu, tidak para nabi gitu kan. Bagaimana gitu kan? Tentu sudah seharusnya, sepantasnya gitu kita memperbanyak salat kepada Rasulullah SAW. Berbicara mungkin tentang kemuliaan Rasulullah ya. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Mungkin kalau ditanya mana yang lebih mulia, Rasulullah atau surga, misalnya gitu. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau surga? Atau mana yang lebih mulia, Rasulullah atau Arash? Misalnya. Kita tahu kan Arash itu tempat yang mulia gitu. Atau mana yang lebih mulia, Rasulullah atau Lauhul Mahfuz? Atau mana yang lebih mulia, Rasulullah atau Ka'bah, atau Nabi Adam gitu, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Isa gitu. Maka jawabannya adalah Rasulullah lebih mulia daripada surga, Rasulullah lebih mulia daripada Arash, Rasulullah lebih mulia daripada Lauhul Mahfuz, dan lebih mulia pokoknya intinya lebih mulia dari segala makhluk. Karena dikatakan, Imam Busiri mengatakan dalam bait syair tentang kemuliaan Rasulullah, beliau mengatakan, inna fadla rasulillahi laisa lahu had fama blagul ilmi fihi anna basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau diartikan bahwasannya batas pengetahuan manusia terhadap Rasulullah, bahwasannya Rasulullah itu hanyalah sebatas manusia, akan tetapi Rasulullah itu adalah sebaik-baik makhluk Allah gitu. Sebaik-baik makhluk Allah, tentu sudah pasti. Yang mana dalam pembahasan akidah, apabila disebutkan kata-kata makhluk, maka maknanya adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah. Jadi makhluk dalam konteks akidah bermakna segala sesuatu selain Allah. Jadi
Rasulullah itu lebih mulia daripada segala makhluk. Dalam arti kata berarti Rasulullah itu lebih mulia dari surga dan neraka. Inilah kemuliaan Rasulullah. Jadi bagaimana mungkin kita ingin bisa dikatakan berlebihan dalam memuji Rasulullah, gulu dalam memuji Rasulullah, sementara Rasulullah itu adalah makhluk yang mulia. Bagaimana kita bisa memuliakan orang yang mulia gitu? Tentu nggak akan bisa gitu. Kita tidak akan bisa memuliakan orang yang lebih mulia dari kemuliaan itu sendiri gitu kan. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau ya Muhammad, engkau di atas akhlak yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Jadi kalau ada akhlak mulia, Rasulullah itu di atas akhlak yang mulia. Jadi bisa dibayangkan gimana kita mau bisa memuji Rasulullah dengan pujian yang baik, bahkan dikatakan itu sebagai berlebihan, kalau Rasulullah sendiri tidak ada batasan dalam kemuliaannya, seperti itu. Ini dia setidaknya tiga peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban, yang mana mungkin sudah selayaknya lah kita tahu akan tiga peristiwa ini sebagai seorang muslim gitu. Apalagi kita sebagai anak rohis ya, yang notabene itu kita berkecimpung dalam hal yang bersifat keagamaan gitu, seperti itu. Ya sudah seharusnya kita tahu seperti itu. Kemudian itu tadi dia kemuliaan bulan Sya'ban. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban gitu. Kan yang namanya bulan mulia, kalau kita melakukan kebaikan di dalamnya, maka pasti akan dilipat gandakan pahalanya, seperti itu. Seperti bulan Ramadan atau bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan bulan Sya'ban ini gitu. Sudah pasti Allah lipat gandakan. Apa sih amalan gitu yang harus kita memperbanyak amalan dalamnya. Setidaknya ada dua amal ibadah yang harus kita perbanyak di bulan ini. Harus kita perbanyak di bulan ini. Yang pertama berpuasa sunnah. Puasa sunnah. Tadi sudah kita bahas, kita sebutkan bahwasannya Rasulullah itu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban gitu kan. Jadi nggak perlu kita ulang lagi bahwasannya berpuasa di bulan Sya'ban itu sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya di bulan Sya'ban. Akan tetapi yang perlu kita beri tanda kutip bahwasanya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu dalam mazhab Syafi'i ada ketentuannya. Berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu ada ketentuannya dalam mazhab Syafi'i. Asal mulanya, hukum asal berpuasa di bulan Sya'ban itu adalah sunnah. Akan tetapi bisa menjadi haram dengan ketentuan yang mana ulama membagi puasa di bulan Sya'ban itu menjadi dua, yaitu puasa di awal Sya'ban dan di akhir Sya'ban. Yang mana pembagian ini akan berimplikasi kepada hukum berpuasa itu sendiri. Gitu. Yang awal mulanya adalah sunnah menjadi haram. Gitu. Tadi dikatakan kalau puasa di bulan Sya'ban itu bisa menjadi haram. Kapan? Ketika berpuasa di bulan Sya'ban bisa menjadi haram ketika kita berpuasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban, dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban, akan tetapi kita tidak pernah sama sekali berpuasa di awal Sya'ban, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban. Jadi misalnya ada seseorang yang berpuasa di tanggal 20 Sya'ban atau tanggal 23 Sya'ban atau tanggal 25 Sya'ban atau tanggal 28 Sya'ban atau tanggal 17 Sya'ban atau 16 Sya'ban, namun dia belum pernah sama sekali melaksanakan puasa apapun di bulan di awal Sya'ban, yaitu dari tanggal 1 ataupun tanggal 5 sampai tanggal 15, maka haram bagi dia untuk melaksanakan puasa sunnah di akhir Sya'ban tersebut. Gitu ketentuannya. Akan tetapi dia tetap boleh berpuasa dengan syarat dia pernah melakukan puasa apapun di awal Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15, walaupun cuma 1 hari. Jadi seseorang itu boleh untuk berpuasa di akhir dari tanggal 15 sampai tanggal 16 sampai 30 Sya'ban dengan syarat dia pernah melakukan puasa di awal-awal Sya'ban gitu. Jadi tetap disunnahkan walaupun sehari. Misalnya seseorang itu cuma berpuasa di awal Sya'ban tanggal 7 misalnya.
dia cuma berpuasa tanggal 7. Kemudian setelah itu dia nggak berpuasa lagi sampai tanggal 15 Sya'ban. Tiba-tiba dia mau berpuasa di tanggal 20 Sya'ban, maka boleh bagi dia. Dan itu termasuk sunnahnya gitu, seperti itu. Dan ini juga ada pengecualian. Misalnya nih, pengecualian yang mana misalnya seseorang itu tidak pernah melaksanakan puasa apapun di awal Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian dia ingin berpuasa di tanggal 20 yang mana puasa itu sifatnya wajib seperti puasa qadha, puasa pengganti yang Ramadan tahun kemarin, atau puasa itu sifatnya wajib yang seperti puasa nazar atau puasa kafarat gitu. Maka dia tetap boleh untuk melaksanakannya, tidak jatuh haram. Karena itu sifatnya puasanya sifat yang bersifat wajib seperti itu. Atau mungkin contoh lain yang mana dia tidak pernah berpuasa di awal bulan Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban. Tidak pernah melaksanakan bulan Sya'ban. Tapi dia itu adalah orang yang ahli berpuasa, orang yang suka berpuasa. Yang mana sebelum bulan Sya'ban itu dia berpuasa terus, merutinkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya, atau puasa Ayamul Bait misalnya seperti itu. Maaf puasa Senin atau yang lain Ayamul Bait seperti itu. Kemudian tiba-tiba dia kena penyakit yang mana dia tidak bisa berpuasa karena penyakit tersebut. Nah, dan karena takdir Allah dia sehat misalnya sembuh di tanggal 17 Sya'ban. Tadi kita katakan dia tidak berpuasa dari awal Sya'ban itu, tapi sembuh di tanggal 17 Sya'ban. Kemudian dia mau berpuasa di tanggal 20 Sya'ban, maka dia boleh untuk berpuasa sunnah di pertengahan sampai akhir bulan Sya'ban, karena sebelumnya itu dia memang memiliki kebiasaan berpuasa dan tidak jatuh haram bagi dia gitu. Ini dia amalan pertama yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita melakukan melakukannya di bulan Sya'ban seperti itu. Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan itu adalah membaca Al-Qur'an. Banyak sekali riwayat-riwayat dari para ulama yang mengatakan keutamaan tentang membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban gitu ya. Ya, salah satu riwayatnya dikatakan bahwasannya ketika memasuki bulan Sya'ban, para ulama itu menutup tokonya, menutup tempat jualannya, usahanya, dan kemudian mereka fokus membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Ini mungkin riwayat yang bisa kita gunakan gitu, seperti itu. Meskipun dalam tanda kutip membaca Al-Qur'an bisa kapan saja gitu kan. Cuman karena ini memang para ulama melakukannya, ya udah kita lakukan seperti itu karena kita namanya mengikuti sunnah para ulama seperti itu. Dan tidak mungkin para ulama itu melakukan hal-hal yang di luar koridor syariat Islam. Inilah setidaknya dua amalan yang sebaiknya kita memperbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang malam nisfu Sya'ban. Mungkin di Indonesia udah lewat ya, atau di Mesir juga udah lewat tentang malam nisfu Sya'ban. Cuman tidak mengapa kita membahasnya. Mungkin tahun ke depan kita bisa amalkan gitu. Pembahasan tentang malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'bannya malam yang mulia. Karena Rasulullah mengatakan doa di malam nisfu Sya'ban ini adalah doa yang mustajab. Rasulullah mengatakan ada 5 malam yang mana apabila seseorang berdoa di 5 malam ini, maka doanya pasti dikabulkan, mustajab gitu, tidak mungkin tertolak. Yang pertama itu malam Jumat, yang kedua itu malam Lailatul Qadar, yang ketiga malam Idul Adha, yang malam Idul Adha dan Idul Fitri, yang keempat itu malam awal bulan Rajab, yang kelima adalah bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini maksudnya. Malam nisfu Sya'ban ini. Jadi dengan jelas Rasulullah mengatakan kalau berdoa di malam nisfu Sya'ban ini adalah doa yang mustajab. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kemarin terlewatkan untuk berdoa di malam nisfu Sya'ban, tahun ke depan insyaallah semoga Allah memberikan kita umur panjang sehingga bertemu lagi di malam nisfu Sya'ban tahun depan dan berdoa di malamnya tersebut gitu.
Ini dia malam nisfu Sya'ban keutamaannya. Dan juga para ulama mengatakan dalam kitab-kitabnya malam nisfu Sya'ban ini memiliki banyak nama. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki banyak nama. Salah satunya adalah malam Lailatul Mustajab atau Lailatul Doa gitu misalnya. Karena malam ini yaitu malam doa. Karena malam ini adalah malam yang mustajab untuk doa gitu misalnya kan. Atau malam takfir. Malam takfir itu maksudnya malam di mana seseorang itu diampuni dosanya. Karena ada hadis yang mengatakan, bahkan banyak hadis ya. Meskipun hadis-hadis ini tentang keutamaan bulan Sya'ban ini tergolong ada yang dhaif, tapi ada juga yang sahih gitu. Tapi kebanyakan memang dhaif, kan tetapi kita boleh menggunakannya dalam rangka fadhailul a'mal, dalam rangka memperbanyak atau mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal ibadah yang sunnah gitu, seperti itu. Jadi salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, ini adalah malam pengampunan dosa. Rasulullah mengatakan bahwasanya pada malam ini Allah turun ke langit ke langit bumi untuk mengampuni hamba-hambanya yang minta ampunan saat itu gitu. Jadi ya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, adalah malam yang penuh ampunan gitu, seperti itu. Terus ada juga namanya malam mubarakah, malam mubarakah. Yang mana ada hadis yang meskipun ini juga tergolong dhaif yang mengatakan pada saat itu, pada malam nisfu Sya'ban itu malaikat saling silih berganti naik turun ke langit dan ke bumi untuk mengaminkan doa-doa para manusia gitu. Jadi kan kita tahu tuh malaikat itu adalah makhluk yang diberkahi lah, makhluk yang mulia juga gitu kan. Yang mana ketika dia bolak-balik dari langit ke bumi, bumi ke langit itu, maka itu menandakan ada kemuliaan gitu, ada keberkahan yang terjadi saat itu. Jadi malam itu adalah malam yang berkah. Ini dia nama-nama malam nisfu Sya'ban yang sudah kita sebutkan di atas ya, sebelumnya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, pembahasan yang sering kita jumpai, setiap tahun pasti kita jumpai, pembahasan tentang apa hukum berkumpul di masjid memperingati malam nisfu Sya'ban. Karena banyak orang mengatakan itu bid'ah, banyak mengatakan itu sesat, nggak ada amalannya, nggak ada landasan dalilnya, seperti itu. Memang tidak ada hadis Rasulullah yang secara langsung, secara jelas mengatakan bahwasannya atau memerintahkan kita untuk berkumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada. Ulama mengatakan seperti itu. Dalam kitab-kitabnya tidak ada nas ataupun hadis ataupun ayat Quran yang secara jelas mengatakan memerintahkan kita untuk berkumpul pada malam nisfu Sya'ban, menghidupkannya, tidak ada. Kan tapi ada hadis-hadis yang mana itu kategori dhaif, mengatakan maaf kan tapi kita bisa menggunakan hadis lain dalam rangka untuk berkumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban, yang mana Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, tidaklah sekelompok manusia itu berkumpul di masjid, di rumah Allah, dan mereka itu membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kecuali malaikat juga ikut berkumpul kepada mereka, bersama mereka, dan rahmat menyelimuti mereka, dan ketenangan itu berada pada mereka gitu. Nah, hadis ini sangat masyhur, bisa kita temukan di hadis Arba'in misalnya. Seperti itu dikatakan. Jadi kalau kita berkumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban ya, terus kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, yang zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tidaklah bid'ah, tidaklah sesat. Yang mana kalau kita berkumpul pada malam nisfu Sya'ban di masjid, tidak bisa, karena kita menggunakan dalil lain seperti itu. Atau ada hadis lain yang mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis sahihnya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang itu bersifat sunnah, ibadah sunnah, melainkan Allah mengatakan aku akan mencintainya gitu. Allah pasti mencintainya gitu. La yazalul abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Rasulullah mengatakan seperti itu dalam hadis kursinya. Allah mengatakan seperti itu dalam hadis kursi. Jelas seperti itu, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal ibadah yang itu sifatnya sunnah, melainkan aku pasti mencintainya. Jadi kalau kita
berkumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban, mengingat Allah. Kan mengingat Allah itu sunnah itu, berzikir itu, baca Al-Quran itu sunnah itu kan. Belajar ilmu misalnya dalam majelis malam nisfu Sya'ban itu kita belajar kan tentang Islam gitu. Itu belajar itu sunnah. Apakah itu bukan hal-hal yang dicintai Allah? Nah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai amalan yang bid'ah berkumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban. Jadi mungkin ini inilah yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan bersama gitu. Dan juga ya dapat sama-sama menjadi pelajaran lah bagi kita. Dan saling mengingatkan kepada teman-teman yang lain gitu tentang apa itu bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia. Seperti itu. Ya, mungkin saya akhiri sharing pada hari ini, dan selebihnya akan saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari materi dari Ustaz Wahyu. Dari kawan-kawan atau dari Ustadz, ada yang ingin menanyakan seputar materi ada apa pada bulan Sya'ban tadi? Boleh bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja menanyakan kepada Ustadz Wahyu. Silakan yang lain ada, kalau enggak Ustadz. Pak. Boleh izin? Boleh Pak. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah ini, syukuran Ustaz Wahyu telah menyampaikan kajian malam hari ini luar biasa tentang keutamaan bulan Sya'ban ya. Beberapa catatan yang mungkin perlu bukan berbeda pandangan sih, tapi memang perlu kita perlu kita ditegaskan lagi bahwa memang tidak satupun memang keutamaan di bulan Sya'ban itu dibantah oleh para ulama, karena memang Rasul juga menyampaikan keutamaan bulan Sya'ban ya. Di antara keutamaannya itu memang bulan Sya'ban itu bulan di mana para ulama terdahulu itu memang mengkhususkan dirinya untuk betul-betul persiapan menjelang Ramadan. Nah, persiapan itu dilakukan juga sih umat-umat sekarang gitu. Cuma bedanya kalau para ulama dahulu mempersiapkan diri untuk beribadah gitu ya, untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan supaya nanti ketika Ramadan datang mereka tidak kaku lagi gitu, karena sudah dalam bahasa olahraganya itu sudah di TC ya, training center gitu. Training centernya bulan Sya'ban. Nah, bedanya dengan umat-umat sekarang, sebagian, mudah-mudahan tidak kita gitu. Umat sekarang bulan Sya'ban memang bulan persiapan juga, tapi persiapan menyiapkan uang, menyiapkan makanan, nanti Ramadan nanti nggak payah-payah lagi cari perbukaan gitu ya untuk belanja lebaran gitu. Beda banget gitu ya. Oleh karena itu memang ini yang harus kita tiru, ya para ulama gitu, Rasulullah, para sahabat, para ulama, bagaimana mereka mempersiapkan diri menyongsong bulan Ramadan dengan betul-betul meraih keutamaan di bulan Sya'ban. Yang pertama mungkin. Yang kedua, tadi di sesi terakhir Ustaz Wahyu memang menyampaikan perkara ibadah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Begini, ketika kita melakukan ibadah, ya tentu kuncinya dalam kaidah fikih itu bahwa setiap sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, ibadah adalah apa yang diperintahkan, itulah yang boleh dilakukan, dan haram melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, itu konsep ibadah dalam apa ya yang diajarkan kepada kita gitu ya. Nah, terkait dengan ibadah yang disebutkan tadi, betul ada ibadah puasa, dan Rasulullah memang berpuasa hampir penuh di bulan Sya'ban seolah-olah bulan Ramadan gitu ya. Tapi
tapi memang di hari terakhir beliau tidak puasa supaya menghindari keraguan apakah nanti sudah masuk hilal apa belum gitu. Kemudian ibadah sholat, memperbanyak sholat, kemudian memperbanyak doa, kemudian memperbanyak istighfar, ini luar biasa ibadahnya memang. Cuma memang kalau tadi ada dalil atau dalil-dalil yang disampaikan, benar. Dalil itu misalnya majtama'a qaumum fi baiti min buyutillah, dan seterusnya, itu panjang, itu kan ada 4 itu ya. Ada 4 keutamaan orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Quran dan kaji, mendiskusikan, mentilawah dan mentadarus Al-Quran itu di masjid, itu dahsyat sekali pahalanya itu kan. Nah, itu dalil umum. Ketika dalil umum kita gunakan untuk yang khusus, ini tentu kita perlu dalil khusus. Artinya tidak persoalan sih sebenarnya ketika kita melakukan kajian dalam malam nisfu Sya'ban. Tetapi ingat, kalau kita mengkhususkan malam nisfu Sya'ban itu saja untuk melakukan ibadah, maka ini yang keliru. Harus ada tuntunan dari Rasul untuk menyatakan bahwa ibadah di malam nisfu Sya'ban itu ini loh gitu ya. Nah, kalau berdoa oke. Tapi menghidupkan khusus malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah khusus misalnya, nah ini yang bermasalah. Harus ada dalil khusus. Dalil yang tadi disampaikan benar, ya, itu dalil umum. Bisa dipakai kapan saja. Artinya kapan saja bisa dilakukan. Dan ketika ada yang khusus, misalnya Idul Fitri kan khusus tuh. Tentu ada ibadah khusus Idul Fitri, bulan Ramadan khusus ada ibadah bulan Ramadan gitu ya. Dan ada syariat yang ada dalil-dalil yang memang disampaikan untuk bulan Ramadan. Nah, jadi Ustadz memang kurang sependapat dengan dalil yang digunakan untuk khusus, tetapi ketika orang biasa menghidupkan setiap malam, tahajud sepanjang malam, kemudian pas malam nisfu Sya'ban dia lebihkan lagi, itu oke. Tapi kalau ada orang seperti disampaikan Ustaz Wahyu tadi, kayak puasa di Sya'ban itu kan, dia tak pernah menghidupkan malam-malam lain. Ya, nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah dengar tausiah, kajian. Tiba-tiba di malam nisfu Sya'ban dia menghidupkan gitu ya. Dia hidupkan malam itu dengan tadarus, dengan doa, dengan zikir sepanjang malam misalnya. Nah, ini bermasalah. Ya, seolah-olah sama dengan malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar ada dalil khusus. Ya, ada dalil khusus. Rasul menyebutkan dalil khusus. Raihlah, intiplah malam itu, lakukan ini di malam itu kan begitu. Tapi nisfu Sya'ban tadi disampaikan oleh Ustaz Wahyu, memang dalilnya dhaif ya. Karena tentu dhaif. Kalau fadilul a'mal yang biasa itu oke, tapi kalau memang untuk sesuatu yang khusus memang agak bermasalah menggunakan hadis-hadis dhaif, apalagi hadis itu palsu misalnya gitu ya. Jadi itu. Kemudian dalil tentang kemuliaan yang Allah berikan ketika kita berdoa benar. Allah ke masjid ya, berkumpul di masjid boleh. Itu betul-betul sebuah kemuliaan berkumpul di masjid. Seperti yang tadi dikatakan kan, majtama'a, tidaklah berkumpul qaumun, suatu kaum, fi baiti, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah gitu kan. Luar biasa kemuliaan yang Allah berikan. Tetapi kalau berkumpulnya hanya di malam nisfu Sya'ban gitu, malam lain nggak ada. Waktu malam i'tikaf di Ramadan 10 hari terakhir tak pernah dilakukannya. Ya, ujuk-ujuk di malam nisfu Sya'ban baru dia berkumpul gitu. Ini bermasalah. Perlu dalil khusus yang membuat kita bisa berkumpul di malam itu. Jadi itu ya mungkin sekedar diskusi kita dari Ustadz. Ya, kalau kita memang ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ayo hidupkan juga malam-malam lain. Kalau kita ingin tahajud di malam nisfu Sya'ban, tahajud juga di malam-malam lain gitu ya. Kalau kita ngaji di malam nisfu Sya'ban, ngaji juga di malam-malam lain. Supaya apa? Supaya kita punya dalil yang pas untuk beribadah. Karena prinsip kalau kita ngikut sunnah, itu mesti ada sunnah yang jelas untuk beribadah. Ya, kalau kita sekedar sunnah karena pernah dilakukan oleh ulama, para ulama itu tidak niru Rasul, untuk ulama itu oke. Karena apa? Karena ilmunya di situ. Tapi kalau kita hanya mengikut ulama, sementara kita punya keterangan dari hadis, dari Al-Quran, dari para sahabat, dari tabi'in misalnya, tentu kita harus lebih berpegang pada yang lebih tinggi hukumnya. Ingat dulu pelajaran kita ya, Afdal ya, ketika kita belajar fikih misalnya,
atau usul fiqh ketika sumber hukum Islam itu kan yang pertama sekali itu Al-Qur'an gitu, baru hadis, kemudian ijma para ulama gitu ya, kemudian qiyas. Ijma itu ijma para sahabat sebenarnya lebih pokok itu ya. Sahabat, kemudian qiyas gitu ya. Itu hukum-hukum sumber hukum Islam yang qat'i gitu, hukum Islam yang qat'i. Jadi ini tentu yang dalil kita. Nah, penjelasan para ulama barangkali nanti bisa kita jadikan juga, tetapi tentu bukan sesuatu yang khusus, mau untuk umum juga gitu ya. Nah, jadi saya kira itu kesimpulan dari Ustaz. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu. Terima kasih sekali ilmunya. Ustaz lagi tambah ilmu Ustaz tadi termasuk tentang nama-nama malam nisfu Sa'ban, itu luar biasa ini. Ilmu baru bagi Ustaz. Terima kasih banget, itu insya Allah ya barokah untuk Wahyu, untuk Ustaz Wahyu malam ini ya. Ya, dan insya Allah sukses cepat di sana gitu. Sultan juga teman-teman yang lain ini yang bergabung kita di sini, cuma nggak terlalu banyak ini yang bergabung ya. Ada Afdal, kemudian Wawan, ada Indri, kemudian Mutia ya, kemudian Muhammad Zahran, Nurul Hidayati, Said Afrodris, Sultan, Tengku Siti, Wahyu, ya. Okay. Tadi ada Ustaz tapi nggak jadi masuk ya. Nah, mudah-mudahan lain kali kita bisa lebih ramai lagi. Ustaz sudah share di grup info penting guru-guru, kemudian grup Mankaku yang itu lebih luas lagi anggotanya. Cuma memang yang bisa hadir nggak ada nampaknya. Atau mungkin melihat di jalur yang lain gitu ya. Nah, ini sayang sekali, kita punya momentum yang bagus ini, pengajian begini ini. Ustaz minta nanti Abdal juga lebih sering kita buat lagi nih Abdal ya. Nanti kabari Ustaz juga Abdal untuk bisa kita lebih sering kajian ini, kalau perlu sekali seminggu kita buat nanti insyaallah ya. Oke, terima kasih sekali Ustaz Wahyu. Terima kasih moderator ya, Afwan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, nampaknya pada malam hari ini dengan muka yang cerah, dengan topi yang luar biasa tuh, logonya Tauhid until the end. Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu Ustaz ya. Selalu cerah mukanya, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Sebentar. Mohon doa juga untuk ini ya, mohon doa untuk Pak Ade kita yang lagi agak kritis ya. Kemudian juga doa untuk Pak Suparman, kemudian Pak Aidil ya. Kemudian ada lagi satu lagi kepala KTU kita, Pak Riki yang baru ya. Kepala KTU yang baru itu oleh pihak medis dikategorikan terpapar ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan ya, negatif. Terima kasih, syukran. Baik, alhamdulillah dengan sesi kita pertemuan kajian virtual kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh saudara kita yang berada di Mesir, di Timur Tengah, alhamdulillah menyempatkan diri untuk berbincang, berbagi ilmu, sharing, dan juga alhamdulillah Afdal muncul nih, tapi mohon sambung lah ya karena apa sedikit. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Mukarram Ustaz kami, guru anda kami, ayah anda kami, Ustaz Juliaris. Alhamdulillah sampai kami pun tak berada lagi di Man 1 masih tetap memantau. Alhamdulillah begitu supportnya. Semoga senantiasa kami doakan juga dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Tadi Hermawan cuma menyambung karena Afdal tadi sebentar. Alhamdulillah telah bergabung kembali, maka sebaiknya dengan sesuai yang telah tersusun kita kembalikan kembali kepada moderator aslinya. Fadhal Afdal. Baik, syukran Hermawan. Mungkin dari teman-teman atau yang bertanya seputar Sya'ban ini atau Ramadan yang akan kita lalui sebentar lagi insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan atau dari Ustadz Wahyu ada yang ingin disampaikan sedikit seputar persiapan Ramadan atau gimana? Ya, yang namanya bulan Ramadan tuh pasti kita akan berpuasa dalamnya karena itu hal yang wajib ya. Nah, yang mana kita tidaklah kita beribadah dengan hal-hal yang wajib itu kecuali kita harus memiliki ilmunya. Imam Syekh Azhar Nuji mengatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasannya ada yang dinamakan di antara ilmu itu ada yang dinamakan dengan ilmul hal, yang mana artinya adalah ilmu yang mana kita wajib untuk mempelajarinya ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah.
Jadi misalnya kita ingin berpuasa bulan Ramadan, maka sudah pasti kita harus mempelajari tentang fikih-fikih dalam berpuasa bulan Ramadan. Atau mungkin kita mau pergi haji atau umroh, maka sudah wajib kita untuk mempelajari fikih-fikih yang berkaitan dengan haji dan umroh. Nah, berhubung sebentar lagi kita kurang lebih 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita mungkin mempelajari kembali lah apa tentang fikih-fikih berpuasa agar ibadah kita itu lebih bermakna mungkin, dan juga mungkin lebih kita bisa mengetahui lah esensi dari ibadah kita tersebut gitu. Jadi tidak sembarangan aja. Seperti itu mungkin kurang lebih sih kalau untuk bulan Ramadan, persiapan bulan Ramadan. Baik, mungkin itu saja. Ke rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Izin, Ustaz? Ya, Ustaz. Baik. Ustaz ingin nanya ini kepada Ustaz Wahyu, kemudian Ustaz Sultan gitu ya, Ustaz Indri yang ada di Timur Tengah. Kalau kita di Indonesia ini kan ada apa namanya itu tradisi imsak. Belimau. Imsak. Jadi 10 menit sebelum waktu fajar, sebelum subuh itu sudah berbunyi sirine imsak gitu ya. Nah, bagi kita sudah tahu itu imsak itu cuma untuk mengingatkan kita kan, mengingatkan kita bahwa waktu subuh 10 menit lagi gitu, dan kita masih memungkinkan untuk tetap sahur gitu. Cuma persoalannya, Ustadz ingin tanyakan, bagaimana kalau di Mesir Wahyu dan Sultan juga di Sudan gitu ya? Apakah ada juga kode imsak di sana atau cukup azan itu sebagai bagian penanda bahwa sudah imsak gitu? Syukran. Tanda imsak di Mesir gitu, Wahyu? Silakan saya Mesir. Setelah ini ya mungkin Wahyu dulu lah yang ya tadi berhubung Sultan mengasih ke Wahyu duluan gitu. Kalau untuk di Mesir sendiri tidak ada, bukan tidak ada, maksudnya ada mungkin beberapa masjid yang itu semacam kayak memberikan pemberitahuan tentang imsak gitu. Ya, mungkin tapi dia tidak seperti sirine, misalnya dengan mengucapkan tasbih, takbir gitu, la ilallah, seperti itu biasanya 10 menit itu. Saya seperti itu kalau di Mesir gitu ya. Ya, kalau di Mesir seperti itu, cuman tidak semua masjid melakukannya seperti itu. Cuman kan ya itu aja sih mungkin. ya. Di Sudan gimana? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya teman-teman semua. Setahu Sultan selama 4 tahun di sini nggak pernah sih melihat ada yang masjid memberi peringatan imsak, nggak pernah. Jadi tradisi kita di Indonesia sama Sudan memang jauh berbeda gitu masalah imsak ini. Jadi penanda kita mulai puasa ya itu azan subuh. Tapi memang ya di sini kan subuhnya 2 kali azan. Jadi azan pertama itu udah jadi warning gitu, udah jadi apa namanya, sebagai peringatan lah gitu. Kalau udah azan pertama berarti udah, maksudnya tuh sejam lagi atau 1,5 jam lagi itu udah waktu bentar lagi mendekati waktu subuh gitu. Begitu Ustaz. Sekitar setengah jam ya? Sekitar Ya, setengah jam ini perbedaan azan pertama sama azan kedua itu biasanya sejam atau 2 jam gitu, sejam sampai 1,5 jam. 1,5 jam, 30 menit maksudnya. 30 menit ya. Cuman itu tiap hari saat nggak dikhususkan Ramadan, tiap hari memang. Setiap hari ya. Baik. Ya. Baik. Syukran semua. Baik, terima kasih kepada Ustadz Jularis dan kepada Wahyu dan Sultan yang memberikan jawaban. Mungkin cukup sekian ya sharing kita pada malam hari ini, karena sudah memasuki jam 9:30. Mungkin dari beberapa teman-teman atau Ustadz ingin istirahat, memakai waktu istirahatnya. Diucapkan kembali kepada Ustadz dan kawan-kawan semua, dan kepada Wahyu, jazakallah telah memberikan waktu luangnya untuk menghadiri
sharing atau kajian virtual kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita ucapkan mungkin kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. Dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ana akhiri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.